Memang Kota Palangkaraya itu adalah salah satu kota yang terluas di Indonesia. Tantangannya luar biasa ya, karena Kota Palangkaraya itu walaupun luas sebenarnya di 5 kecamatan itu hanya 2 yang memang benar-benar berwajah perkotaan. Nah, selebihnya itu masih berwajah hutan. Sebagian masih berwajah perdesaan. Kita ingin mempertahankan visi Kota Palangkaraya sebagai paru-parunya dunia, kota paru-parunya dunia. Nah, konsep ini yang akan kita pertahankan sampai generasi mendatang. Tahu nggak sih, sebelum Nusantara, ternyata kota ini juga sempat digadang-gadang jadi ibu kota negara. Ini dia Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kota terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 2.853 km persegi, di mana 80% wilayah Palangkaraya masih kawasan hutan. Maka tak heran kalau Palangkaraya dijuluki sebagai kota paru-paru dunia. Hal ini menjadi komitmen bersama dalam menjaga kondisi alam di tengah maraknya pembangunan daerah. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari membatasi daerah pembangunan hingga pengelolaan sampah. Meski menjadi kekuatan, luas wilayah yang besar nyatanya juga menjadi tantangan untuk menghadirkan pemerintah sampai ke pelosok. Untuk itu, PJ Wali Kota Hera Nugrahayu hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang kini terus mengembangkan konsep Smart City. Hai sahabat Kompas.com, aku udah bareng nih sama Ibu Hera selaku PJ Wali Kota dari Palangkaraya. Apa kabarnya Ibu? Baik, apa kabar Mbak Anas? Baik, nah udah berapa lama nih di Jakarta Bu? Saya sudah 2 hari ya. 2 hari, Iya. Oke. Ngapain aja nih agendanya di Jakarta nih Bu? Iya, tentunya menghadiri acara pengarahan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri serta beberapa menteri lainnya. Oke. Kemarin. Nah, sebelum kita mungkin mulai membahas soal itu, aku mau tanya dulu nih, Ibu kan baru menjabat sebagai PJ Wali Kota itu September lalu ya Bu? Baru sekitar sebulan? Kurang lebih. Sebulan kurang lebih ya. Nah, Palangkaraya ini kan kota yang paling luas nih di Indonesia. Gimana nih kemudian fokusnya ketika Ibu naik menjabat sebagai PJ Wali Kota, fokusnya apa? Iya. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya. Memang Kota Palangkaraya itu adalah salah satu kota yang terluas di Indonesia untuk skala kota. Nah, sehingga berbagai pelayanan publik yang sedang kami kembangkan itu menyesuaikan dengan kondisi luas wilayah Kota Palangkaraya. Dalam waktu 1 tahun ya, sesuai dengan penugasan saya, memang perlu ada fokus-fokus ya untuk kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dan program-program prioritas. Dan tentunya saya sudah punya itu yang berkesesuaian dan merupakan target-target juga dari pemerintah pusat. Ya. Tapi sempat ada tantangan nggak Bu dalam mengelola ini kan kotanya luas banget ya Bu? Sempat ada tantangan nggak tuh? Ya, tentu tantangannya luar biasa ya. Karena Kota Palangkaraya itu walaupun luas sebenarnya di 5 kecamatan itu hanya 2 yang memang benar-benar berwajah perkotaan. Nah, selebihnya itu masih berwajah hutan. Sebagian masih berwajah perdesaan. Namun wajah-wajah perdesaan ini yang lokasinya di pinggiran Kota Palangkaraya tentu juga harus kita jangkau ya, harus dilayani. Negara harus hadir di sana. Nah, itu tantangannya di situ. Bagaimana kita melakukan pelayanan publik tidak hanya untuk masyarakat perkotaan tetapi juga menjangkau ke seluruh wilayah Kota Palangkaraya yang demikian luas. Oke. Dan kemarin banget ya Bu, baru nih agenda untuk seluruh pejabat kepala daerah di Indonesia itu mendengarkan arahan dari Bapak Mendagri. Iya. Nah, apa nih Bu kira-kira yang arahan yang jadi fokusnya nanti? Iya, tentunya program-program nasional yang harus segera dituntaskan di daerah. Antara lain misalnya kita di Palangkaraya juga masih ada persoalan stunting ya. Kemudian stunting kita juga masih ya relatif cukup banyak ya, dan ini harus tuntas. Kemudian masalah kemiskinan. Kita juga ada kemiskinan ekstrim di angka kurang lebih di bawah 2%. Ini juga harus tuntas di tahun 2024. Kemudian kita punya PR bagaimana
kita mendorong investasi daerah ya. Karena investasi daerah ini tanpa ada suatu iklim yang kondusif di daerah untuk kita bisa mendorong sektor investasi ya di berbagai sektor, tentunya akan sulit kita mendapatkan investor-investor untuk datang ke Palangkaraya. Oleh karena itu perizinan memegang peran yang sangat penting bagaimana kita membenahi perizinan-perizinan yang ada untuk memberikan kemudahan atau easy doing business di Kota Palangkaraya. Kemudian kita juga punya target untuk bisa mendorong UMKM kita naik kelas, antara lain dengan menguatkan program untuk cinta produk dalam negeri. Nah itu juga menjadi arahan Bapak Menteri maupun Bapak Presiden. Kemudian juga ada target yang memang setiap minggu kita terus menerus dipantau, itu adalah bagaimana daerah bisa mengendalikan inflasi ya. Kan inflasi ini menyangkut daya beli masyarakat. Itu yang harus kita jaga, harus kita kendalikan ya. Kita harus pastikan masyarakat kita itu daya belinya bisa bisa terjaga ya, sehingga taraf hidup masyarakat juga bisa kita terus dorong untuk lebih baik lagi. Kalau terkait inflasi tadi, gimana kondisinya di Palangkaraya? Alhamdulillah sejauh ini kami bisa mengendalikan inflasi Kota Palangkaraya ya. Sampai dengan bulan ini kita masih di bawah 2 digit. Inflasi kita, dan ini harus kita jaga ya, mudah-mudahan tidak sampai di atas 4 digit ya. Sehingga apabila kita bisa menjaga ini, memang ini cukup berat juga karena ketika kita bicara inflasi itu terkait dengan komoditas-komoditas yang Kota Palangkaraya ini bukan suatu daerah yang sentra-sentra produksi untuk pangan-pangan kita. Nah, sehingga kita harus mencari terobosan-terobosan dengan kerjasama daerah dengan daerah lainnya ya. Kemudian juga kita harus menjaga kepastian stok bahan pangan kita tercukupi dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita dorong terus sehingga alhamdulillah inflasi kita sudah masih bagus, masih terjaga pada level ya, masih terkendali. Oke, baik. Nah, terkait juga dengan pemilu nih Bu. Ini kan banyak banget daerah yang sekarang nih dijabatnya oleh penjabat karena ada penyesuaian untuk pemilu. Nah, di tahun-tahun politik seperti ini gimana Bu arahan dari Mendagri juga? Iya. Tugas seorang penjabat kepala daerah salah satunya adalah bagaimana yang bersangkutan itu bisa menjaga iklim yang kondusif ya untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024. Nah, ini tantangan terbesar juga untuk kami di Kota Palangkaraya. Karena itu tadi dari sisi luas wilayah mungkin jangkauan untuk pengawasan ya sampai ke seluruh wilayah itu juga merupakan tantangan tersendiri. Nah, kemudian ya kita tahu Kota Palangkaraya itu kan kota yang bumi Pancasila ya, bumi Tambun Bungai istilahnya, di mana di sana juga ya keberagaman itu tetap harus kita jaga dan kita pertahankan. Tapi sejauh ini Kota Palangkaraya kondusif, baik, dan kita selalu kolaborasi dengan berbagai stakeholders ya, dengan ada forum pembauran kebangsaan, ada juga forum kewaspadaan dini dan lain sebagainya. Itu yang kita kolaborasikan, kita sinergikan, sehingga mudah-mudahan menyambut tahun pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 segala sesuatunya berjalan lancar. Tapi ada tantangan yang Bu, ketika tadi Ibu kan bilang ada daerah perkotaan dan juga daerah hutan gitu ya, daerah pedesaan itu ada tantangannya tersendiri. Iya, tentunya banyak tantangan ya, karena dari sisi kemampuan keuangan daerah juga sangat terbatas, sehingga kita harus mencari terobosan. Terobosannya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan dengan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak akan berhasil tanpa ada kolaborasi dengan banyak pihak ya. Makanya kita ingin mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif. Nah, jadi dengan adanya konsep kolaboratif government, tentunya segala sesuatu permasalahan bisa kita atasi bersama. Sebagai contoh, kita ingin membangun sesuatu, kemudian uang kita tidak cukup atau tidak memadai, ya kita bisa ajak. Kami punya atau membentuk forum CSR di Kota Palangkaraya dan sekarang sudah berjalan baik. Oke. Baik, nah Ibu ini kan Palangkaraya ini salah satu daerah penyangganya IKN ya Bu. Nah, sejauh mana nih kemudian dampak pembangunan IKN yang kemudian saat ini dirasakan oleh warga di sana? Ya, tentunya euforia untuk kita menyambut IKN ya terasa.
bagi kami juga di Kota Palangkaraya, bagi masyarakat Kota Palangkaraya juga. Kita ingin menjadi suatu kota yang bisa menjadi kota yang mendukung ya. Kalau kota penyangga mungkin istilah penyangga ada konsep tertentu yang mungkin kriterianya kita belum tentu bisa sebagai kota penyangga ya, karena memang agak ya walaupun masih di sekitaran ibu kota negara ya, tetapi saya kira lebih tepat itu menjadi kota pendukung nantinya, kota pendukung. Kita sudah mempunyai konsep juga untuk mendorong atau menjadi pendukung ibu kota negara ya, di mana pemerintah provinsi, Bapak Gubernur sendiri sudah juga mempunyai konsep-konsep, dan konsep itu kita sinergikan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan sektor pendidikan kita di Kota Palangkaraya menjadi kota pendidikan. Kita juga mendorong bagaimana Kota Palangkaraya juga dari sisi digitalisasi pemerintahan. Kita sudah mulai menerapkan atau mendorong pemerintahan yang berbasis elektronik ya, atau SPBE. Ini akan kita terus dorong untuk mendukung atau sebagai pusat-pusat layanan, sehingga nantinya pada saat ibu kota negara ini sudah mulai berjalan ya, kita bisa ikut serta mendukung dan menjadi pelengkap dari pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitaran ibu kota negara. Gitu. Karena penting ya Bu, karena kalau misalnya nanti IKN ini sudah jadi, mungkin banyak masyarakat yang pindah ke sana, jadi pelayanan publiknya juga menjadi penting di sana ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Makanya konsep kota yang ideal, konsep kota yang berkelanjutan, konsep kota yang layak huni ya, sebagaimana target atau tujuan dari SDGs ya, Sustainable Development Goals yang akan kita tuju, itu juga harus kita terapkan. Kita ingin sekali mewujudkan Kota Palangkaraya, walaupun yang kota dengan skala yang luasan yang ya cukup luas ya, tetapi juga layak huni gitu ya. Karena kalau ini tidak dijaga, dengan adanya lebih kepada wajah hutan, tetapi kita tidak bisa menjaga hutan, tidak bisa menjaga lingkungan, ya itu nanti akan cepat terjadi kerusakan lingkungan. Itu tentunya tidak konstruktif untuk kemajuan dan kualitas kehidupan masyarakat kita ke depannya. Betul, dan saat ini Palangkaraya juga sedang dalam tahap progres menuju Smart City ya Bu ya. Nah ini gimana nih langkah yang telah dilakukan dan juga progres ke depannya ini untuk mencapai Smart City ini seperti apa? Ya, kebetulan konsep Smart City itu berkesesuaian dengan visi misi kami ya. Jadi ada 3 smart yang sedang kami usung ya. Mungkin konsep Smart City Kota Palangkaraya mungkin berbeda dengan konsep Smart City di daerah lain seperti daerah Jawa ya. Tetapi pada intinya kita ingin sejajar dengan daerah-daerah lain. Perbedaannya apa tuh Bu? Ya, tentunya itu tadi dengan luasan wilayah, dan kota kita kan kota yang baru ya, baru bertumbuh, baru berkembang, tidak sama dengan kota-kota yang lain. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur dari teknologi, dari IT itu sangat kita perlukan, dan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan saat ini memang kita secara bertahap ya, memberikan yang pertama kan mindset dulu ya, mindset masyarakat kita. Pemerintahannya harus cerdas, masyarakatnya juga harus lebih cerdas ya. Jadi ada 3 konsep smart environment ya, smart lingkungan atau lingkungan yang cerdas. Nah ini penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kita ke depan. Kemudian juga smart society, masyarakat yang cerdas, juga smart economy. Nah ini juga berkolaborasi 3 smart ini, sehingga kita akan wujudkan smart city ke depannya dengan konsep-konsep dan tahapan-tahapan panduan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, smart society ini sebenarnya konsep yang menarik karena mungkin agak susah merubah mindset masyarakat ya Bu. Nah ini gimana langkah dari pemerintah sendiri nih untuk bisa menjangkau tak hanya yang di perkotaan dan juga tapi juga dari pedesaan? Ya tentunya ini tantangannya ya, tantangan terberat bagi kita. Negara atau pemerintah harus hadir sampai ke pinggiran-pinggiran perkotaan, sampai ke daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu pendekatan yang akan kita lakukan adalah pendekatan nantinya akan kita dorong untuk juga bisa pendekatan digitalisasi ya. Tentu ini penting dengan adanya pendekatan digitalisasi atau kita dorong fokus-fokus pelayanan publik, kita dorong untuk juga bisa melayani masyarakat yang ada di pinggiran kota.
Tapi kalau digitalisasi ini harusnya infrastruktur dari segi Harus internet memadai. udah memadai di sana. Harus memadai ya. Sampai saat ini sebagian besar kita sudah terakses internet ya. Ya ada 1-2 kelurahan lah yang memang belum tuntas ya. Tapi akan terus kita dorong. Oke, baik. Nah, Ibu, ini kemarin pada sama di hari yang sama dengan penyuluhan dari Mendagri ini sempat mengikuti acara puncak Hari Habitat Kota Dunia dan juga Hari Kota Dunia 2023 dari Kementerian PUPR ya, Bu. Nah, ini kalau boleh cerita sedikit gimana nih acara kemarin, Ibu? Iya, luar biasa acara kemarin ya. Jadi acara itu dikemas dengan sangat menarik. Pak Menteri juga memberikan informasi-informasi dan pencerahan kepada kita semua. Pada intinya kita sebagai satu bagian dari sebuah kota ya, memang harus mempunyai konsep ya, mempunyai mindset untuk menjaga kota, terjaga lingkungannya, terjaga kebersihannya, kesehatannya, kemudian lingkungannya memang lingkungan yang memadai dan layak huni ya, dan itu tidak mudah menciptakan kota seperti itu. Untuk Kota Palangkaraya sendiri ya, masih ada spot-spot di pinggiran sungai yang ya kita bisa katakan kumuh ya, kumuh. Kita punya target untuk mengurangi kekumuhan itu secara bertahap. Ini juga tidak mudah karena perlu kolaborasi. Kalau pendekatan anggaran pemerintah daerah mungkin tidak cukup. Kita perlu kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan stakeholders lainnya. Nah itu tantangannya. Dan kemarin juga kita diberikan pencerahan konsep kota yang ideal itu seperti apa. Kita ingin menuju masyarakat istilahnya generasi emas di tahun 2045 ya, 2045. Nah arahnya ke sana sebenarnya. Nah sehingga perlu ya semua sektor, semua stakeholders perlu bergerak menyamakan persepsi. Nah sehingga kota yang layak huni seperti apa, menuju generasi emas itu seperti apa. Ini yang akan kita kawal ya. Dan kemarin juga alhamdulillah kita juga diberikan penghargaan ya, salah satu dari 9 kabupaten kota lainnya dalam hal pengelolaan TPS T3R. Nah, ini juga bagian dari yang tak terpisahkan dari kita menjaga lingkungan kita ya. Betul. Ya, karena konsep penataan ruang Kota Palangkaraya itu adalah berbasis lingkungan dan kita ingin mempertahankan visi Kota Palangkaraya sebagai paru-parunya dunia, kota paru-parunya dunia. Nah, konsep ini yang akan kita pertahankan sampai generasi mendatang. Nah, ini tantangannya luar biasa ya. Di tengah-tengah perkembangan perkotaan di mana investasi-investasi harus kita dorong, tapi sisi lain kita tetap harus menjaga lingkungan kita. Betul. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin sedikit agak bertentangan ya. Satu sisi kita harus menghidupkan investasi, mungkin ada pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Tapi sisi lain bagaimana pembangunan itu tidak merusak lingkungan. Nah ini tantangan yang terberatnya. Oleh karena itu kita melakukan upaya untuk penataan ruang ya melalui peraturan daerah. Dan saat ini kita sedang menuntaskan rencana detail tata ruang. Itu salah satu upaya kita untuk memastikan usaha-usaha atau pelaku-pelaku usaha mendirikan tempat usahanya, lokasinya pada posisi yang memang tepat, ya, yang sesuai. Jadi iklim usaha tetap terjaga, ya, lingkungan juga, tapi tidak merusak lingkungan, gitu ya. Jadi nah, itu yang paling itu sulit, yang paling sulit ya. Nah, itu tantangannya. Tapi ya sejauh ini kita masih bisa menjaga hutan kita pada persentase yang memang sudah ditetapkan, ya, sudah ditetapkan oleh keputusan kementerian, ya. Memang area yang bisa kita gunakan untuk penggunaan lainnya, ya, atau kita sebut biasa APL, di situ bisa gunakan untuk permukiman, bisa juga digunakan untuk usaha dan lain sebagainya, itu 20%. Yang 80% itu kawasan hutan yang harus kita jaga. Gitu. Berarti memang ada pembatasan ya Bu, antara wilayah yang bisa dibangun industri dan juga yang harus dijaga? Harus. Jadi lokasi-lokasi yang bisa kita bangun
tempat industri itu misalnya tidak boleh berdekatan dengan pemukiman, ya kan seperti itu. Kemudian misalnya ada rumah sakit yang sebenarnya idealnya kan tidak terlalu dekat dengan pemukiman. Nah, yang seperti itu, sehingga apabila kita bisa menata itu, menerapkan konsep-konsep regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang, tentunya kita akan bisa juga mewujudkan nantinya masyarakat yang berkualitas, karena sudah mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan, kemudian juga dari aspek kesehatannya, ya, dari aspek lainnya juga kemudahan, ya, untuk menjangkau tempat-tempat pelayanan publik, kemudian juga untuk tempat-tempat misalnya akses pendidikan, ya, akses perekonomian misalnya, itu harus diatur sedemikian rupa dalam satu konsep penataan ruang yang ideal, sehingga sebuah kota itu bisa berkembang terencana, ya, terencana. Dan harapannya seperti itu sih. Oke, baik. Dan ini juga masuk program pembangunan yang mengusung Green City gitu lah ya, Iya, bisa Green City. investasi tetap jalan, tapi lingkungannya juga tetap terjaga. Benar. Nah, terkait sampah tadi ini menarik banget nih Bu, dapat penghargaan juga dari Kementerian PUPR. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih program pengelolaan sampah sendiri? Kalau misalnya kita lihat memang di Indonesia ini banyak banget daerah yang problemnya tuh sama tentang sampah. Misalnya wilayah Kota Batu kemarin itu juga ada problem masalah sampah, dan wali kotanya sempat bilang kalau untuk bisa mengatasi hal itu mulai dari masyarakat yang mengelola sampahnya sendiri. Nah, kalau dari Palangkaraya sendiri gimana nih caranya untuk bisa mengelola sampah itu? Iya, jadi permasalahan persampahan ini kan permasalahan umum yang dihadapi perkotaan, ya. Betul. Itu permasalahan utama dan luar biasa. Setiap kota pasti punya kiat, punya strategi, ya, untuk bisa mengajak masyarakatnya atau membuat suatu pengelolaan persampahan, manajemen persampahannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, untuk Kota Palangkaraya, karena tadi saya sampaikan bahwa Kota Palangkaraya ini cukup luas, ya, kemudian tidak semua dihuni dalam bentuk atau wajah permukiman, ya. Ada 2 kecamatan saja yang memang benar-benar wajah perkotaan. Nah, kita memang fokus pada kawasan yang memang di perkotaannya, ya, ada 2 kecamatan. Sejauh ini, alhamdulillah kemarin, ya, tahun ini juga kita mendapatkan Adipura, ya, Mbak, ya. Adipura di Kota Palangkaraya itu adalah buah daripada kerjasama kita juga di Kota Palangkaraya dengan masyarakat kita. Artinya apa? Kita sudah dianggap bisa mengelola sampah. Walaupun banyak masih persoalan persampahan, ya, dari mulai kesadaran masyarakat, nggak habis-habis ya, Bu, nggak ya. habis-habisnya. Kesadaran masyarakat itu yang masih harus kita dorong terus, ya. Masih banyak juga masyarakat yang belum sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk memilah sampah. Nah, sedangkan kunci daripada pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah yang kita buang ke TPA, ke tempat pembuangan akhir. Ya. Kalau TPA-nya masih banyak sampah, itu artinya sebenarnya kita belum berhasil menyadarkan masyarakat. Karena masih banyak. Masih banyak, iya. Sebenarnya yang dibuang ke TPA itu adalah residunya saja, yang kan. Akhir ya. Akhirnya aja yang memang tidak bisa lagi dipilah, gitu, dipilah. Nah, sejauh ini itu yang kita dorong, ya. Jadi selain daripada sosialisasi bagaimana masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana hasil pemilahan sampah itu kita bisa manfaatkan kembali dalam bentuk 3R itu tadi, ya. Reduce, recycle, reuse and recycle. Nah, itu yang sekarang sedang kita dorong. Oleh karena itu, dan syukur alhamdulillah kita juga sebagai reward kemarin mendapatkan suatu fasilitas, ya, untuk membangun pusat daur ulang, ya. Pusat daur ulang sampah. Ya, rewardnya lah anggap, ya. Upaya kita untuk karena komitmen kita bersama, ya, dari unsur kepala daerahnya, kemudian juga, ya, semua dari semua stakeholders untuk bisa mengelola sampah, sehingga kami sangat berharap nanti apabila pusat daur ulang ini selesai, alhamdulillah mungkin tahun ini, ya, bisa selesai, tahun depan kita sudah mulai itu pemilahan sampah, ya, dalam skala kota. Nah, sehingga nanti hasil pemilahan itu, ya, kita recycle,
kemudian nanti bagaimana caranya, apakah kita sudah banyak skema ya, bagaimana sampah itu diolah, baik misalnya melalui pembuatan kompos ya, kemudian ya macam-macam lah. Kita gunakan kembali dalam bentuk benda-benda, kemudian juga yang sudah tidak bisa gunakan lagi, misalnya sampah plastik, kita mencari pihak lain yang bisa menampung dan lain sebagainya. Bank sampah juga kita sudah kembangkan. Kemudian juga depo-depo sampah juga sudah kita bangun. Jadi yang penting reduce, reuse, recycle tadi ya. Ya 3R. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kotanya rapi, bersih, nggak ada sampah, ini kan kemudian bisa narik wisatawan juga ya Bu ke sana. Nah, Ibu sendiri baru sebulan ya Bu menjabat sebagai PJ Wali Kota, tapi udah sempat keliling-keliling nggak nih Bu ke daerah-daerah dan juga mungkin wisata nih? Iya, pasti dong. Pasti dong. Iya, pasti Mana aja nih Bu? Iya, pada intinya sebenarnya seluruh wilayah Kota Palangkaraya tidak boleh lepas dari jangkauan pengawasan kita ya. Walaupun mungkin bisa jadi saya tidak bisa hadir langsung ke yang terujung, tetapi kita harus selalu memantau. Kita harus selalu memastikan di sana itu ada apa keluhan masyarakatnya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan terus kita kembangkan dengan berbagai pola ya. Karena kita juga sudah mengembangkan instrumen untuk bisa masyarakat berinteraksi kepada kita. Misalnya ya, ada kanal-kanal pelaporan, ada span lapor, di situ masyarakat bisa melapor ya. Kemudian juga ada tinggal pencet 112 langsung 15 menit responsif kita turun ke lapangan. Nah, itu sudah berjalan ya, bahkan ya masyarakat sangat luar biasa antusiasnya untuk dan udah banyak ya Bu yang memakai layanan tersebut. Luar biasa. Justru 112 ini banyak sekali masyarakat yang sebenarnya kedaruratan ya itu ya. Tetapi masyarakat kadangkala walaupun tidak darurat kepinginnya suka juga gitu minta bantuan pemerintah kota dalam berbagai hal, termasuk soal persampahan ya. Persampahan begitu ada ya pelaporan, misalnya ada yang membuang sampah sembarangan atau ada tumpukan sampah di wilayah kita yang agak jauh gitu, itu juga sudah langsung kita respon cepat ya. Jadi banyak hal yang kita sudah ingin bangun, tetapi juga ini masih jauh perjalanan kita ya, masih panjang ya untuk membangun sebuah kota yang ideal, yang berkelanjutan, yang layak huni dan ya yang nyaman, yang memadai dan membuat kita juga bisa yang nyaman jalan-jalan gitu ya. Kalau misalnya ke Palangkaraya sendiri bisa ngapain aja nih Bu dan bisa kemana aja nih? Kalau misalnya saya datang nih ke Palangkaraya ya Bu, kita bisa ngapain aja nih di sana? Iya, tentunya biasanya orang kan mau melihat pariwisatanya ya. Pariwisata di Kota Palangkaraya mungkin agak berbeda juga dengan daerah-daerah lain ya, karena kita lebih berbasis lingkungan. Misalnya wisata kita mau ke danau ya, atau misalnya susur sungai seperti itu. Kemudian kita juga melihat komunitas ini orangutan, ada di sana semacam penangkaran untuk orangutan juga, ada pulau khusus yang di situ ada aktivitas untuk kita bisa berinteraksi juga dengan orangutan. Jadi lebih wisata alam gitu ya Bu? Wisata alam, lebih kepada wisata alam. Asik banget nih. Kalau misalnya Ibu sendiri favoritnya kemana nih kira-kira kalau wisata? Ya, susur sungai lah ya. Susur sungai. Banyak yang sporty dilihat juga ya Bu ya berarti ya. Oke, baik. Nah, Ibu, jabatan Ibu sebagai PJ Wali Kota ini kan sebenarnya singkat ya Bu sebagai PJ. Nah, selama Ibu menjabat sebulan ini kira-kira ada nggak Bu masalah besar yang di Palangkaraya yang ingin segera dituntaskan setidaknya sampai nanti akhir Ibu menjabat? Ya, sebenarnya saya sedang fokusnya dengan apa yang sudah diarahkan Pak Presiden, Bapak Menteri dan berbagai kementerian kemarin ya. Yang muaranya adalah bagaimana kemiskinan itu bisa turun, terutama kemiskinan ekstrim. Kemudian juga penurunan stunting ya, dan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Tetapi tentunya di dalam kita melaksanakan berbagai program prioritas ya, tentunya ada hal lain yang harus kita juga jaga, kondusivitas daerah ya, keamanan, kenyamanan itu tadi. Nah, kemudian juga tantangan terbesarnya memang setiap saat kita harus melayani masyarakat ya. Dan masyarakat ini kan berbagai tingkah lakunya ya, macam-macam ya. Karakternya juga banyak gitu, macam-macam ya. Ya
sama lah seperti perkotaan lainnya, mungkin menghadapi berbagai, misalnya satu sisi masyarakat atau warga kita itu kepingin sekali meningkatkan kualitas perekonomiannya dengan berjualan misalnya kan, PKL itu kan biasanya di perkotaan cepat menjamurnya cepat. Betul. Nah itu yang kita tantangan terbesarnya, bagaimana mengarahkan mereka untuk berjualan pada tempat yang memang yang sudah kita siapkan. Nah kemudian juga ya persoalan-persoalan sosial juga banyak ya untuk skala perkotaan, walaupun skala kota seperti kota Palangkaraya ya tidak sama permasalahannya dengan kota-kota besar lainnya. Tetapi kita mengantisipasi jangan sampai permasalahan-permasalahan sosial yang ada di kota Palangkaraya ini tidak terkendali. Mitigasi itu penting ya. Kemudian misalnya yang saya contohkan adalah ya kita tidak ingin generasi muda misalnya terkena narkoba dan sebagainya, itu yang kita jaga. Nah kemudian tantangan terbesarnya adalah iklim. Nah iklim ini kan bagian dari permasalahan habitat tadi itu ya, kota di dunia. Nah, salah satu persoalan yang sering kita hadapi di kota Palangkaraya ketika musim hujan, karena kota Palangkaraya ini kan kontur tanahnya datar, flat. Nah, apabila terjadi hujan yang agak sedikit hujannya agak deras ya dalam kurun waktu beberapa waktu, nah itu sudah mulai terjadi genangan. Sebenarnya bukan juga banjir, dia tergenang untuk bisa air itu masuk ke sungai ataupun bisa meresap melalui drainase yang ada. Nah itu memang agak unik juga di Palangkaraya, sehingga kita harus menciptakan suatu sistem drainase yang memadai untuk bisa menampung air itu, air hujan yang walaupun tidak dalam waktu yang yang terlalu lama ya sudah mulai tergenang itu. Kemudian ketika musim kemarau, tantangannya adalah kebakaran hutan, lahan ya. Ini juga menjadi, tapi kita sudah mulai terbiasa dalam arti kita sudah menyiapkan mitigasinya ya. Sebelum hal itu terjadi, kita sudah mulai menyiapkan mitigasinya, bagaimana cara masyarakat juga sudah kita berikan sosialisasi terus menerus ya, bagaimana mereka menjaga lingkungannya. Ketika musim kemarau, apa yang harus mereka lakukan ya. Kalau sudah terjadi kebakaran, apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau saat ini gimana Bu kondisinya? Ya kemarin sempat ya terjadi ya asap kota Palangkaraya, penerbangan juga agak terhambat kemarin ya sempat. Tetapi ya tim kita sudah bergerak juga di lapangan dan kita jaga ini tidak meluas. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Memang sudah kondisinya seperti itu. Karena lahan kita kan bergambut ya, lahan gambut memang mudah terbakar. Dan kalau sudah terbakar itu susah dipadamkan. Susah sekali ya. Dipadamkan. Di atasnya padam, di bawahnya belum tentu padam. Iya. Walaupun sudah turun hujan ya, seperti kemarin turun hujan 2 hari ya, kita kira sudah padam tuh di atasnya sudah tidak masalah. Tapi ketika hari ketiga hujan tidak turun lagi, dia sudah asapnya itu keluar. Mulai keluar lagi asapnya keluar dari bawah. Berarti di bagian bawah itu ada yang belum terbasahi oleh air hujan. Nggak masuk ke bawah airnya. Iya. Oke, baik. Nah apa nih Bu kemudian harapan besar Ibu untuk kota Palangkaraya ini ke depannya, untuk masyarakatnya juga, dan mungkin untuk pemimpin selanjutnya nih Bu? Ya, harapannya ya luar biasa ya. Saya ingin sekali khususnya di jajaran pemerintahan itu kita akan terus dorong untuk menciptakan satu sistem layanan ya, terutama di sektor perizinan. Sebagai tadi kan sudah kita resmikan ya MPP ya, kita ingin dorong MPP ke arah MPP digital sehingga masyarakat juga bisa cepat, bisa dengan mudah mendapatkan layanan-layanan ya, nantinya akan dilakukan secara digital dan sekarang juga sudah mulai ke arah sana. Kemudian dengan adanya layanan-layanan itu tentunya akan mendorong masyarakat kita ya untuk bisa lebih terlayani, dan ya tentunya ini berkaitan dengan bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Ya itu harapannya, dan tentunya dengan harapan saya kepada masyarakat Kota Palangkaraya ya tentunya bisa menjadi masyarakat yang cepat untuk belajar ya, beraktualisasi ya, dengan didukung oleh lingkungan yang memadai tadi ya, lingkungan yang layak huni dan sebagainya tadi,
sehingga terwujud konsep kota yang layak huni. Itu sih harapannya ya. Agar lebih bisa mengembangkan kota Palangkaraya tadi ya Bu. Iya. Oke baik, terima kasih banyak Ibu Hera sudah datang main-main ke Nusa Raya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga nanti saya ke Palangkaraya ikut Ibu susur sungai ya. Iya, oke. Oke baik, terima kasih Ibu Hera. Terima kasih juga sahabat kompas.com yang sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.